Dengan bahasa Inggris ya Pak? Tapi ambil magister pendidikan ya. Tapi guys nggak bisa daftar CPNS nggak bisa ya? P3 nggak bisa ya? Umur ya? Berapa Pak? 40 berapa? Tapi kalau yang punya PPK ya nomor honorer itu ya. Ini masih muda kok Pak. Maksudnya ini banyak memberi saya. Yayasan itu banyak. Nah itu setiap 5 tahun disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lor, sahabat Radar Gresik seluruhnya yang ada di Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Hani ya. Hari ini saya akan ada tema yang menarik, namanya adalah ngopi, ngobrol inspirasi ya. Tapi juga bisa disebut dengan ngobrol pintar ya, ngobrol inspirasi, dan pastinya pada siang hari ini inspirasinya luar biasa buat seluruh sahabat-sahabat Radar Gresik se-Indonesia, bahwa hari ini kita ada tamu spesial pastinya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ainun Naim. Nih Pak Ainun Naim, salam kenal Pak. Salam kenal Ibu. Gimana nih puasanya? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Lancar. Berapa hari nih sekarang? Hari ke-7 ya Pak ya. Ada kendala nggak selama puasa? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah masih diberikan sehat untuk menjalankan ibadah puasa. Oke teman-teman, saya kenalkan, ini sahabat saya Bapak Ainun Naim, luar biasa, Kepala Sekolah SMP Yimi Kabupaten Gresik ya. Jadi SMP Yimi mungkin banyak yang belum tahu ya, ini SMP Yimi ini adalah sekolah swasta agama yang menurut saya nih ini menjadi sekolah terbaik di Kabupaten Gresik. Jadi kalau banyak anak-anak SD lulus mana, mereka pilihannya ya kalau ingin sekolahnya dapat, agamanya dapat, agamanya oke, pendidikannya luar biasa, ya pilihannya di SMP Yimi ini Pak gitu. Mungkin saya sedikit tanya-tanya ya Pak ya, sembari nunggu buka puasa nih, buka puasanya agak sore, kita tunggu dulu. Di Gresik ini kan cukup banyak ya Pak ya sekolah-sekolah yang berbekal pendidikan agama. Tapi memang Yimi ini sangat kelihatan sekali gitu loh Pak, menonjol. Dari saya masuk di Gresik sampai sekarang, SMP Yimi itu selalu menjadi rujukan utama bagi orang tua yang ingin anak-anaknya menjadi anak yang baik lah ya, berkarakter, anak-anak yang hebat lah secara akademik dan agamanya tetap nomor 1. Kira-kira apa yang membuat masyarakat di Gresik sampai saat ini percaya banget dengan SMP Yimi itu Pak? Baik, itu. Yang pertama yang menjadi fokus kami, yang pertama adalah pendidikan penguatan karakter keagamaan, yang mana pembelajaran ini dikemas melalui pembelajaran tahfidz, tahsin dan tasmi Al-Quran, dan juga tentu kegiatan praktek ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua, bagaimana fokus kami yaitu menjadikan anak-anak yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik. Oke, mungkin bisa diulangi lagi ya Pak ya, untuk supaya SMP Yimi ini lebih dikenal masyarakat, karena sampai saat ini ya memang sudah terkenal gitu loh. Mungkin masyarakat, kenapa ya saya harus sekolah di anak-anaknya sekolah SMP Yimi? Karena SMP Yimi itu udah memang terkenal. Nah, untuk meyakinkan bahwa masyarakat di Kabupaten Gresik bahkan mungkin jadi rujukan di Jawa Timur sampai Indonesia ya. Ada sekolah Yimi di Gresik. Kalau sekarang lagi trending tuh lagunya
Sunan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi kalau nama YIMI itu memang afdol ya, menyebutnya bahwa menjadi salah satu sekolah Islam terbaik di Kabupaten Gresik seperti itu. Mungkin bisa diulangkan lagi ya Pak ya. Jadi begini Bu, yang pertama bagaimana SMP YIMI ini mengemas pembelajaran yang pertama untuk melejitkan kecerdasan spiritual yang pertama. Kemudian yang kedua melejitkan kecerdasan kognitif dan yang ketiga emosional. Jadi tiga ini kita kombinasikan dalam pembelajaran sehari-hari, kecerdasan spiritual, kecerdasan kognitif dan juga kecerdasan emosional. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana pembelajaran bahasa Inggris ini menjadi fokus daripada sekolah. Jadi ketika anak-anak sudah masuk sekolah, pertama kali memasuki pintu gerbang masuk SMP ini sudah ada pembelajaran yaitu namanya password pagi. Apa itu Pak password pagi? Password pagi ini suatu pembelajaran bahasa Inggris yang mana melalui drilling. Jadi kalau boleh dikatakan password pagi bahasa Inggris sebagai tiket masuk anak-anak untuk sekolah. Jadi ketika anak-anak masuk sekolah, kemudian harus menyetorkan passwordnya berupa sebuah kalimat dalam bahasa Inggris untuk diserahkan kepada gurunya, kemudian diperkenankan untuk masuk sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana pembelajaran praktek ibadah keagamaan penguatan karakter ini, pembelajaran tahfidz, tahsin dan tasmi Al-Quran. Jadi sebelum belajar ilmu pengetahuan, anak-anak dibekali hatinya, kolbunya untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu. Jadi setiap pagi itu anak-anak pasti baca Al-Quran ya Pak ya? Itu dilaksanakan mulai daripada setengah 7 sampai dengan jam 8. Jadi anak-anak harus ngaji. Dan anak-anak harus ngaji ini juga gurunya juga harus ngaji. Jadi bersama, jadi tidak hanya muridnya yang ngaji, tapi gurunya juga ngaji. Jadi siswa-siswi mengaji, gurunya juga harus ngaji. Kemudian selanjutnya setelah tahfidz Al-Quran dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha berjamaah, duha dan hajat berjamaah. Jadi ini menjadi tanggung jawab kami. Selain daripada sholat wajib berjamaah, sholat duha dan hajat ini kita laksanakan secara berjamaah terus dari Senin sampai dengan Jumat ketika berada di sekolah. Kemudian sholat wajib berjamaah juga menjadi tanggung jawab kami. Harus kita kawal anak-anak ketika sudah di rumah. Sholat zuhurnya sudah tuntas, sholat asarnya juga tuntas. Berarti ini full day school ya Pak ya? Betul, sekolah ini menerapkan pembelajaran full day school yang mana spiritualnya dapat, kognitifnya, kecerdasannya dapat dan juga emosionalnya juga dapat. Konsep full day school itu berarti kalau malam pagi itu anak-anak tetap dikontrol sama betul dalam pengawasan sekolah. Oke. Kalau untuk memastikan Pak bahwa kan ini full day school ya, ternyata program YIMI full day school itu sahabat ini sekarang diikuti pemerintah Kabupaten Gresik ya Pak, betul. Dulu tuh mungkin pencerahan nih buat teman-teman di rumah, sahabat-sahabat di rumah. Pemkab Gresik itu baru melaksanakan program full day school ini tahun ini Pak ya. Nah ternyata YIMI itu sudah melaksanakan terlebih dulu bahwa bahkan beberapa sekolah di Kabupaten Gresik ya itu banyak belajar sama SMP YIMI kalau bagaimana sistem-sistem full day school itu bisa dilakukan. Nah ini kita akan mengulik lagi trending soalnya full day school nih di Indonesia. Apa sih yang menjadi modal full day school sehingga bisa terus dilakukan di SMP YIMI Gresik ini. Nah mungkin bagaimana Pak sistem full day school itu sudah menjadi inisiator ya di Kabupaten Gresik hingga akhirnya sampai sekarang bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi SMP YIMI mengemas bagaimana pembelajaran ini anak-anak tuntas baik secara keagamaannya, kemudian juga spiritualnya, kemudian kognitifnya dan juga emosionalnya. Jadi pagi kita isi kolbu mereka dengan mengaji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pembelajaran secara kognitif, kemudian sorenya dikemas melalui pembelajaran yang untuk emosionalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ketiga-tiganya ini didapatkan oleh peserta didik.
Ya spiritualnya melalui mengaji, sholat duha, hajat berjamaah, tahfidz, tahsin, kemudian kognitifnya melalui pembelajaran di dalam kelas, pembinaan secara intensif, dan di sorenya yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler, baik basket, kemudian futsal, kemudian tari, basket, kemudian juga puisi, kemudian nari, kemudian taekwondo dan lain sebagainya. Itu mungkin ya yang membuat Pak Jimmy bisa melakukan bersamaan itu nggak bentrok nggak sih Pak sebenarnya selama ini proses pembelajaran seperti itu? Apa nggak ada anak itu biasanya ngeluh kan? Kalau saya sih orangnya malas ya Pak, itu biasanya aduh belajar dari pagi sampai sore gitu. Ada nggak anak-anak yang mengeluh seperti itu? Atau juga SDM-nya Pak? Karena otomatis saya lihat visi misinya Jimmy ini luar biasa, ingin berkembang ya Pak ya. Nah apakah untuk memacu internalnya juga, karena hal itu pasti harus didukung oleh SDM-nya gitu ya. Terus orang tuanya, anak-anaknya itu gimana Pak selama ini untuk mengkolaborasikan tiga hal supaya bisa konsep full day school terrealisasi, itu bagaimana ya Pak? Jadi kalau ada suatu pernyataan great student itu great teacher. Oh ya, jadi bagaimana murid berkualitas juga gurunya juga harus berkualitas. Jadi untuk pembelajaran pagi tidak guru yang di internal, tapi bagaimana guru dengan spesifikasi tertentu, dengan kualitas tertentu, yaitu untuk mengaji, tahfidz dan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian untuk pembelajaran kognitif juga bagaimana kami membekali guru kami, bagaimana guru bisa menggali, membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebosanan kepada anak-anak. Kemudian bagaimana sore juga pembelajaran untuk melejitkan emosionalnya, psikomotoriknya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu sudah sampai dengan jam 5 belum mau pulang, masih bermain di sekolah, masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti sekolah ini kayak rumah ya bagi mereka. Betul, ya. Betul. Jadi kadang sampai kami menghubungi orang tua untuk dijemput, tapi saya masih kerasan di sekolah. Ini berarti menyenangkan sekali sekolah di sini. Sampai jam 5 kadang waktunya pulang masih melakukan aktivitas di sekolah. Sampai seperti itu. Kira-kira ada tempat tidurnya nggak sih Pak? Kok anaknya kerasan ini? Semoga nanti dilengkapi dengan. Iya benar-benar. So anak-anaknya betah loh di sekolahan, tuh luar biasa. Berarti gurunya baik-baik nih Pak pastinya ya. Ada pembinaan nggak sih Pak untuk guru-gurunya? Nah, untuk guru bagaimana guru ini sebagai modal utama daripada SDM yang ada di sekolah. Semakin berkualitas gurunya, semakin berkualitas muridnya. Untuk guru tentu guru juga harus belajar, guru juga harus meningkatkan kompetensinya, tidak hanya cukup mengajar tapi guru juga harus belajar. Berbagai pelatihan kami ikutkan, saya dorong guru-guru kami untuk mengikuti pelatihan, guru penggerak dan apapun pelatihan itu guru harus belajar, guru harus mau belajar, karena apa itu akan berdampak kepada peserta didik. Semakin luas, semakin kompetensi guru meningkat, semakin berkualitas juga dalam proses pembelajaran. Ini saya dengar loh Pak ya, emak-emak ini pasti sering kali ya, sekolah Pak Apik nang Jimmy tuh, kalau di Gresik tuh gitu teman-teman ya. Jimmy unggulnya di bahasa Inggris, betul ya Pak ya? Selain ekskulnya luar biasa banyak, sering menang juga saya rasa ya Pak. Sering banget nih teman-teman di seluruh sahabat-sahabat Gresik. Jimmy ini kami ya di Remedia itu sering banget nulis berita-berita soal prestasi-prestasi anak-anak, guru-guru juga di Jimmy. Dan salah satu keunggulannya itu bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana sih, apa sih yang membedakan SMP Jimmy ini sampai menjadi salah satu rujukan sekolah swasta dengan bahasa Inggris yang terbaik lah ya. Terus juga dengan membedakan dengan sekolah lain, bagaimana cara mengatur ritmenya dengan kesibukannya full day school, itu bagaimana sih Pak Semain? Tanpa mengesampingkan kegiatan dan prestasi yang lain, tentu banyak sekali prestasi, mulai daripada puisi, kemudian menggambar, desain poster, kemudian lomba basket dan lain sebagainya. Kenapa bahasa Inggris menjadi suatu kalau boleh saya katakan sebuah jaminan prestasi? Karena apa?
tadi sebagaimana saya sampaikan di awal, anak-anak ketika sudah masuk sekolah, masuk di SMP YIMI pagi, itu yang dibawa untuk tiket masuknya adalah password pagi bahasa Inggris. Oh, password pagi. Jadi contoh anak-anak Misal gimana Pak? Contoh misalnya apa password pagi hari ini? I'm going to the school. I'm going to school. Okay. Kemudian yang paling sederhana adalah yang biasa diucapkan oleh anak-anak adalah submit your assignment. Today I'm going to submit my assignment. Nah, itu anak-anak sudah pembelajaran awal sudah diucapkan oleh anak, dan itu semua anak-anak kami yang masuk harus menyetorkan itu. Kemudian setiap anak berbeda ya Pak ya, bisa sama. berbeda. Setiap Sama. anak pagi harus menyetorkan itu untuk masuk ke sekolah. Itu untuk kalimatnya sama nggak biasanya? Nah, untuk kalimatnya tiap hari berbeda. Oh, Jadi oke. bisa kita bayangkan kalau satu minggu ada 5 hari, satu minggu dapat 5 kalimat. Satu bulan bisa jadi dapat 20 kalimat. Nah, 3 tahun sekolah di sini sudah berapa kalimat kalimat yang sudah dihafal. Itu pembelajaran awal. Di samping itu juga didukung dengan ada speaking class, kemudian ada bilingual class. Kemudian yang paling anak-anak tunggu, paling anak-anak seneng, yaitu ada namanya program Fun with Native. Jadi kita datangkan anak-anak penutur aslinya, orang bule, untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Dan tahun ini yang perlu saya sampaikan adalah semua lulusan SMP ini wajib mengikuti tes TOEFL, wajib memiliki tes TOEFL. Dan itu sudah kita laksanakan pada pre-TOEFL. Alhamdulillah ternyata ada 2 anak kami yang sudah mencapai passing grade di atas 400. Oh, keren. Saya 450 belum dapat. Alhamdulillah, itu masih keren banget. Harapannya setelah nanti ujian sekolah, anak-anak semakin bagus untuk nilai TOEFL-nya. Berarti sudah ada kerjasama nggak Pak? Bikin sendiri ya itu ya untuk TOEFL itu gimana untuk TOEFL-nya yang pre kita laksanakan di internal sekolah. Nanti untuk finalisasinya kita kerjasama dengan pihak ketiga yang berhak mengeluarkan sertifikat TOEFL. Oke. Itu sebuah keberanian, tantangan buat anak-anak kami. Jadi lulusan SMP ini harus punya sertifikat TOEFL. Berapapun itu, apa harus target nggak sih Pak? Target tetap kita berikan 450, tapi semua dengan kemampuan masing-masing tentu memiliki nilai yang berbeda. Oke. Nah, untuk proses, kan ini bahasa Inggris sudah menjadi basic lah untuk di SMP YIMI. Lah, untuk mengembangkan bakat-bakat minat yang lainnya bagaimana ya Pak di sini? Jadi di awal tahun pembelajaran kita melaksanakan namanya semacam diagnostic test ya, yaitu bagaimana anak-anak itu memiliki bakat, potensi, minat yang berbeda. Dan ini yang perlu kita gali betul, karena di tahap awal ini semakin bagus pengembangannya juga dan semakin bagus. Makanya setiap peserta didik yang masuk ke kami sudah masuk saja. Saja tanpa ada seleksi secara akademik. Dan tentu harapan wali murid mungkin daripada sebelum masuk SMP YIMI, saya berharap anak saya pintar bahasa Inggrisnya, anak saya berharap pintar puisinya dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk di SMP YIMI mungkin 1 tahun, 2-3 tahun, wali murid tidak mengira ternyata anak saya bisa ya, puisi, ternyata anak saya bisa. Dan testimoni daripada ibu bapak wali murid ketika lulus, ternyata anak saya berprestasi dalam bidang bahasa Inggris. Saya tidak mengira anak-anak kami ini dapat juara Olimpiade bahasa Inggris, kemudian ada spelling bee. Nah, spelling bee ini malah yang kompetisi yang meskipun bahasa Inggris tapi juga unik gitu loh. Bagaimana proses mengeja itu yang selalu kami dapatkan tiap tahun. 3 tahun pertama kami selalu dapat juara 1, dan yang paling akhir kemarin yaitu yang diraih oleh Ananda Naira kelas 8 juara 1 juga untuk lomba spelling selain daripada Olimpiade bahasa Inggris. Berarti diagnosa awal bakat minat itu dilakukan ya? Betul, diagnosa awal. Apa aja sih Pak ekskul atau
upaya-upaya untuk meningkatkan Ya. bakat minat di sini di SMP ini? Tadi yang kami sampaikan yaitu diagnosa awal ini sangat penting untuk Oke. mengetahui anak ini bagus di mana. Kemudian tidak cukup di situ, pembinaan intensif ini sangat perlu. Jadi pembinaan secara intensif, kemudian didukung juga guru yang berkualitas juga, karena tadi yang saya sampaikan, great teacher adalah Great menghasilkan student. great student. Jadi semakin guru intensif untuk melatih, mendampingi, dan itu yang kunci menjadi salah satu prestasi anak kami untuk menjadi juara lomba. Oke. Share dong Pak, ekskul mungkin buat orang-orang yang pengen tahu, oh anak saya itu kebetulan, ini agak sharing dikit ya Pak, anak saya itu disleksi ya Pak, dia nggak bisa baca, nah, tapi dia suka robotik, suka apa gitu. Mungkin ada anak-anak yang punya kelebihan, dia nggak bisa ini, mungkin di SMP ini tuh difasilitasi dengan Jadi apa hal, Pak? bagaimana sekolah ini menjadi sebuah wadah bagi anak-anak dengan bakat dan minat yang berbeda. Jadi yang pinter ngomong, ikut di lomba public speaking, yaitu di speaking class. Oke, ada Kemudian speaking class yang- ya Pak? Ya, speaking class. Kemudian yang pinter bahasa Inggris secara tertulis bisa ikut olimpiade bahasa Inggris, juga ada pembinaannya. Oke. Kemudian ada eskul matematika, eskul IPA, kemudian public speaking, kemudian puisi, kemudian basket, ada futsal, ada taekwondo, kemudian juga ada ekstra tari, kemudian musikal musik, Drum gitu ya, musik juga banyak ya. juga ada. Dan ini prestasi semua loh, beneran ini prestasi semua. Saya tuh sering banget nulis, ngedit berita soal prestasi-prestasi teman-teman ini, walaupun kadang nggak kenal mas sekolah awalnya tuh ya, kita sering banget nulis, dan luar biasa ternyata yang saya tanyakan waktu itu, kamu nggak repot ya antara anak-anak itu kan prestasinya luar biasa ya Pak ya, ada yang di taekwondo, ada yang di musik dan sebagainya. Ternyata Jimmy itu memberi keluasaan ya terhadap mereka ya Pak. Sejalan dengan visi kami, ya, Ibu, jadi berprestasi. Oke. Nah, bagaimana semua anak ketika lulus daripada SMP ini paling tidak membawa piala. Oh, itu adalah- jadi pulang harus bawa piala ya, keluar ya. jadi, makanya setiap ada lomba kami sampaikan kepada anak, ini aku datang aku menang. Wah. Nah, aku datang aku menang. Oh, harus. Nah, harus seperti itu. Itu menjadi motivasi anak-anak kami. Makanya sampai lomba di tingkat kabupaten, di tingkat Nasional, provinsi provinsi juga. terutama di tingkat nasional, harus kita dorong seperti itu, dan visi itu tidak hanya untuk peserta didik, semua guru kita dorong ikut lomba, kepala sekolah juga harus, kalau ada kompetisi juga harus ikut lomba. Oke, mungkin cukup dulu ya Pak. Kita teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Radar Gresik yang ada di rumah, nanti kita wawancara akan lebih seru ya, terkait dengan banyak hal tentang Jimmy, dan banyak hal kita proses pembelajaran kali ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Naim. Nah, saat ini kita ikuti pariwara berikut ini. Stay and tetap di Radar Gresik.
proses kegiatan belajar mengajar tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga di luar sekolah, untuk memberikan wawasan serta pengalaman lebih dari narasumber yang kompeten. Melalui pembelajaran environment learning dan wali siswa mengajar. Mari bergabung dengan SMP YIMI Gresik Full Day School untuk mewujudkan generasi yang berprestasi, berbudaya, beriptek yang berlandaskan iman dan takwa, berkualitas dalam pengetahuan dan life skill. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngobrol-ngobrol asik, ngopi inspirasi, ngopi siang sambil nunggu buka puasa gitu ya, bersama narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, yakni Kepala Sekolah SMP YIMI Kabupaten Gresik, Bapak Naim. Lanjut lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Siap. Oke. Nah tadi kita sudah bicara soal bagaimana sih SMP YIMI mendidik anak-anaknya selama 1 hari, karena sekolah ini memang sekolah full day school dan ini menjadi pioner loh di Kabupaten Gresik, bahwa menjadi awal sekolah yang sudah bisa menerapkan full day school, tentunya dengan nilai-nilai agama yang luar biasa. Makanya paspotnya apa Pak sih, temanya sih, logonya ya Pak? Oke agamanya. Oke agamanya. Top pendidikannya. Top pendidikan. Kita bagaimana Pak? Oh, siap. Sudah ya, kita balik ulang ya. Ya. Oke, kita di situ ya. Yeah. Bareng-bareng sama sahabat-sahabat Radar Gresik yang ada di rumah. SMP YIMI. Top agamanya. Oke agamanya. Oke agamanya. Top pendidikannya. Oke. Luar biasa. Nah, saat ini saya mau tanya-tanya lagi nih Pak soal budaya pendidikan yang diterapkan di SMP YIMI ya. Kita ketahui memang SMP YIMI ini punya program full day school luar biasa, sudah mendidik anak-anak yang awalnya itu masuk itu nggak bisa apa-apa lah ya bahasa kasarnya, terus keluar di sini, didik sini sudah pinter bahasa Inggrisnya, ngajinya luar biasa ya, nggak, akhlaknya juga nggak kalah hebatnya lagi nih. Nah kira-kira budaya apa sih Pak yang diterapkan di SMP YIMI ini sampai bisa menjadikan anak-anak itu keren gitu loh? Gimana? Baik Ibu. Jadi sebuah pendidikan, sebuah sekolah tidak hanya cukup dengan mentransfer pengetahuan atau mentransfer knowledge, tetapi juga bagaimana sekolah ini juga punya kewajiban untuk membentuk nilai karakter daripada peserta didik melalui budaya sekolah. Jadi pengetahuannya juga dapat, akhlaknya, perilakunya juga dapat melalui budaya yang sekolah. Mulai awal masuk sekolah, anak-anak sudah diajarkan sikap tawadhu kepada guru, kepada orang tua. Jadi setiap masuk sekolah harus 5S, salam, salim, senyum, sapa, dan santun kepada guru. Itu budaya yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian budaya yang kedua yaitu setiap masuk pagi harus password sekolah, harus menyetorkan hafalan kepada sekolah, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Kemudian ketika sudah selesai password, masuk ke dalam kelas, moving class, yaitu mengikuti pembelajaran tahfidz Al-Quran sebagaimana gerakan literasi sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu melalui membaca Al-Quran. Itu budaya yang ketiga. Kemudian setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran tahfidz di dalam kelas, yaitu mulai daripada 6:30 sampai dengan jam 8, ditutup dengan budaya selanjutnya yaitu sholat duha dan hajat berjamaah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sholat wajib berjamaah. Itu adalah budaya yang kita laksanakan, kita terapkan di sekolah untuk membentuk perilaku karakter anak-anak kami. Dan
ketika dalam proses pembelajaran tahfidz Al-Quran, gurunya juga harus mengaji. Makanya setiap pagi kami juga mengaji, guru-guru juga mengaji, selain daripada anak-anak kami. Nah, itu adalah budaya-budaya sekolah yang harus ditanamkan kepada peserta didik sebagai bekal perilaku anak-anak ketika mereka sudah lulus daripada SMP YIMI. Tadi kan sempat menyinggung soal gerakan literasi. Iya. Nah, itu salah satunya membaca Al-Quran, ya Pak, betul. ya. Ada nggak program-program dari SMP YIMI sendiri untuk mengembangkan literasi mungkin di sektor yang lain, Iya. selain mungkin membaca Al-Quran, ya Nah, Pak? kalau di Al-Quran itu ada 4 tahapan. Yang pertama, anak-anak sebelum masuk dalam kelas ngajinya masing-masing mengikuti ikrar pagi, kemudian mengikuti murojaah, kemudian talqin atau drilling, kemudian yang terakhir adalah setoran. Itu untuk pembelajaran literasi membaca Al-Quran. Yang kedua, literasi ini tidak hanya cukup dengan membaca Al-Quran, tapi dalam proses pembelajaran kita buat kita selipkan 1 jam pelajaran, yaitu literasi sekolah, di mana anak-anak kita canangkan dalam 1 tahun itu ada publikasi karya tulis yang harus diterbitkan. Dan tahun kemarin kita sudah mempublikasikan 1 buku hasil karya cipta puisi anak-anak, sudah kita publikasikan. Nah, jadi targetnya adalah 1 tahun kita publikasikan 1 buku, dan tahun ini harapannya cerita pendek yang nanti akan kita terbitkan di akhir tahun pelajaran. Itu setiap angkatan atau gimana ya? Nah, jadi literasi ini tidak hanya cukup di kelas 7 saja, tapi semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 kita terbitkan 1 buku untuk kita terbitkan sebagai ini loh hasil karya daripada literasi sekolah. Dan tahun kemarin kita terbitkan puisi dengan judul Selaksa Asa. Oh, apa Pak, seleksa? Selaksa Asa. Oh, apa itu isinya, Pak? Itu adalah sebuah kumpulan puisi daripada yang terbaik hasil karya anak-anak yang kita bukukan. Oh, berarti seleksi tetap ya Pak ya? Betul. Tidak semuanya masuk ya? Semuanya tetap masuk, semua punya berkontribusi. Jadi anak-anak membuat 1 karya puisi, kita kumpulkan, kita publikasikan dalam bentuk buku. Oh gitu, jadi ada ya Pak? Ada. Makanya kadang kita juga mana hasil karyanya anak-anak, kita tunjukkan ini loh Selaksa Asa, karya cipta puisi anak-anak yang kita publikasikan. Ini sudah berarti 1 buku ya Pak? 1 buku. Tahun ini kita nanti terbitkan cerita pendek anak-anak. Anak-anak itu dikasih gitu, bangga banget loh Pak. Iya, pasti nanti kami berikan kepada anak. Tahun kemarin kita sudah cetak banyak, memang masih diberikan di anak-anak yang kelas 9 yang sudah lulus. Tahun ini sebelum nanti kita terbit lagi, kita berikan yang kumpulan puisinya anak-anak. Di tahun ini rencananya cerpen ya Pak ya? Betul, tetap targetnya memang di target awal ini 1 tahun kita 1 buku. Untuk tahun ketiga harapannya 1 semester 1 buku. Wow. Itu untuk pembiayaannya pribadi atau anak-anak Pak? Atau sekolah semua? Sekolah di-cover oleh sekolah semua. Emang untuk publikasinya. All out nih bisa iri jadinya. Oke, selanjutnya Pak, untuk kan tadi sebenarnya sudah dibahas sih soal bagaimana menumbuhkan nilai-nilai keislaman, keagamaan, termasuk sholat tuh anak-anak itu. Selain kolaborasi dengan anak-anak sendiri untuk berkolaborasi dengan orang tua supaya anak-anak bisa tetap jaga sholatnya atau bagaimana, apa yang sudah dilakukan oleh SMP ini? Itu tadi yang kami sampaikan budaya yang dilaksanakan di sekolah sebagai pendampingan, pengawalan untuk memastikan anak-anak kami di rumah juga sholatnya, ngajinya. Jadi wali kelas itu setiap malam mengisi namanya buku terpuji online. Itu sebagai sebagai pengawasan kami bahwa anak-anak itu betul kalau di rumah juga sholatnya berjamaah, kemudian juga melaksanakan ngaji, juga melaksanakan belajar. Jadi setiap malam kita, lewat wali kelas diingatkan kepada orang tua untuk mengisi buku penilaian ibadahnya. Itu aplikasi ya Pak? Aplikasi, betul. Wow,
Sudah punya aplikasi nih Pak? Semacam semacam isian online yang harus sebagai pantauan daripada kami bahwa anak-anak di rumah juga melaksanakan kewajiban ibadahnya. Jadi tidak hanya di sekolah selesai, tapi di rumah juga harus kita pantau kegiatan ibadahnya anak-anak. Dan budaya sekolah yang ada di SMP ini kami tulis untuk mengikuti lomba waktu itu, lomba kepala sekolah berprestasi. Alhamdulillah mungkin SMP YIMI satu-satunya sekolah yang dapat penghargaan. Waktu itu saya tulis lewat kepala sekolah berprestasi, dan lewat password itu budaya kami meraih juara ketiga. Yang pertama adalah sekolah negeri, yang kedua sekolah negeri, yang ketiga SMP YIMI, dan mungkin sekolah satu-satunya swasta yang dapat penghargaan itu. Memang kalau udah ngomong YIMI tuh Pak ya, saya sebagai orang awam tuh ibu-ibu mak-mak, sekolah mana SMP YIMI tuh keren banget gitu loh. Ya karena di sini mungkin orangnya orang tua di sini yang menyekolahkan di sini sadar bahwa memang pendidikan akhlak, keagamaan, karakter dan akademik itu menjadi nomor satu. Jadi nggak asal-asal menyekolahkan anak. Jadi para sahabat-sahabat Radar Gresik yang di rumah, kalau mau pingin anaknya mau sekolah yang memang berkualitas, ya di SMP YIMI saja begitu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, terkait dengan program-program lainnya nih ya, terkait dengan SMP YIMI, ya ini mungkin tahun ini kan sudah mau proses masuk ya Pak ya, PPDB di tahun 2023 2024 2025. Mungkin apa sih Pak program-program yang akan dikembangkan oleh SMP YIMI di tahun ke depan seperti ini? Ya, tentu sekolah harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama tentu sebagaimana kami sampaikan adalah fokus kami tentu pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter keagamaan yang kuat bagi peserta didik, kemudian menjadikan anak-anak yang berprestasi, dan yang ketiga digitalisasi ini penting, bagaimana anak-anak mengikuti era yang ada sekarang, yaitu kalau dulu apapun tugas tesnya masih berfokus pada paper base, sekarang sudah kita beralih menjadi komputer based test. Jadi semua CBT, semua pelaksanaan ujian dan sebagainya kita kemas bagaimana berbasis pada komputer maupun IT. Kemudian yang selanjutnya juga bagaimana sekolah ini tidak hanya berfokus pada kognitif tapi juga skill. Nah, skillnya juga harus kita asah, bagaimana anak lulus ini memiliki keahlian yang skill yang nanti bisa dibawa untuk ketika mereka bekal hidupnya. Makanya sekarang kita juga selain guru sebagai pengajar, kita mendatangkan daripada wali murid namanya wali siswa mengajar. Karena kami memiliki pandangan bahwa anak-anak itu harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya daripada guru tetapi memiliki wawasan pengetahuan dari latar belakang wali murid dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Makanya kemarin kita datangkan dokter, kemudian kita datangkan juga dokter hewan, kita datangkan wali murid yang bekerja, wali murid semua ya Pak ya? Wali murid semua, wali murid yang bekerja di industri tertentu kita datangkan semua. Sharing ilmu lah ya. Sharing ilmu, berbagi ilmu. Jadi anak-anak itu belajar langsung ke ahlinya nih Pak. Betul, ya? betul. Itu kalau bayar mahal banget berhubung orang tua ya supaya. Baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya yang ada di rumah, ini kita mau menggali-gali lagi nih soal penerimaan siswa baru ya, apalagi memang ini para orang tua yang anaknya sudah kelas 6 pasti bingung mau sekolah di mana nih. Nah, mau sekolah negeri apa swasta gitu. Kalau negeri kurangnya ini, lebihnya ini. Kalau swasta banyaknya. Kalau swasta banyak, apalagi sekolah di SMP YIMI ya Pak. Ini rencananya kan kalau di sekolah-sekolah lain pasti ada kayak seleksi ketat gitu loh Pak untuk masuk ke SMP ya gitu. Nah kalau di SMP YIMI itu apakah ada ya Pak seleksi ketat atau bagaimana kriteria untuk anak-anak bisa diterima di SMP YIMI? Bagi anak-anak yang ingin mendaftar di SMP YIMI, sekarang sudah kita buka
pendaftaran PPDB untuk tahun 2024-2025. Yang pertama adalah kami tidak melaksanakan seleksi ketat secara akademik, secara kognitif, tetapi kami yang tadi kami sampaikan di awal bahwa kami memandang anak-anak itu memiliki bakat, minat, potensi yang unik, yang berbeda. Itu yang perlu kita kembangkan. Nah, karena sekarang fokus daripada sekolah itu adalah bukan mencari kekurangan anak, tetapi bagaimana melejitkan kelebihan kecerdasan anak ini di bidang mana. Makanya ketika wali murid mendaftar itu kita mewadahi bagaimana sih harapan daripada wali murid. Ketika sudah masuk, anak saya ingin berprestasi, kita bimbing anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi. Makanya ketika anak-anak kami sudah lulus, ternyata orang tua menyebut, ternyata anak-anak saya itu pintar di bahasa Inggris, dapat menjadi juara bahasa Inggris, dapat menjadi juara puisi. Nah, kami memandang bahwa SMP YIMI adalah memandang anak-anak memiliki bakat, minat, potensi yang unik. Itu yang harus kita bimbing, kita gali menjadi anak-anak yang berprestasi. Ngomong-ngomong berprestasi nih Pak, mungkin pamer sedikitlah kepada seluruh pemirsa yang ada di mana-mana nih. Prestasi apa saja sih yang sudah diraih SMP YIMI, baik di tingkatan kabupaten maupun di tingkatan nasional? Ya. Pak, Sitasen. Jadi dengan ditiadakannya ujian nasional diganti dengan asesmen nasional, alhamdulillah di tahun 2023 sekolah kami mendapatkan penghargaan daripada Kemendikbudristek, yaitu sebagai salah satu dengan kategori sekolah dengan kinerja kemajuan terbaik daripada untuk tahun anggaran 2023 hasil daripada asesmen nasional. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi dan guru berprestasi, alhamdulillah masuk di juara ketiga. Kemudian juga lomba spelling bee. Nah, ini lomba spelling bee ini yang lomba bahasa Inggris yang sangat-sangat memacu tantangan daripada anak-anak kami, alhamdulillah dapat juara 1. Kemudian untuk olimpiade bahasa Inggris juga begitu, kami dapat juara 1, juara 2 dan juara 3. Kemudian juga untuk lomba puisi, apalagi sekarang anak kami yang kelas 9 itu untuk tahun ini saja, 1 tahun, belum sampai 1 tahun ini sudah dapat 6 penghargaan, 6 piala, belum terhitung daripada yang kelas 7 maupun yang kelas 8. Kemudian juga lomba desain poster, itu wadah di lomba menggambar juga dapat juara 1 di tingkat provinsi. Kemudian juga lomba bahasa Inggris yang juara 2 lomba speech, kami dapat juara 2 di tingkat nasional dan juara 2 di tingkat segerbang Kertasusila. Nah, kalau saya sebutkan satu-satu mungkin tidak selesai sampai habis, Bu. Jadi kami sebutkan secara secara yang menjadi prioritas kami. Seperti itu, Ibu. Nah, ini Mas, saya itu masih kepo soalnya. Kalau mau daftar ke SMP YIMI itu jalurnya gimana sih, Pak? Nah, ini prosesnya gimana sih? Jadi Open In dan PPDB sudah kami buka. Kami tinggal nanti ke panitia PPDB sekolah ya Pak ya? Ke sekolah. Sekolahnya di mana nih Pak? Jalan? Nah, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 76. Ya, pokoknya Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 76 ya. Jadi dekat sama alun-alun, dekat dengan WEP juga, dan dekat dengan Kemenak. Jadi depannya kantor Kemenak. Jadi kalau mau langsung inden ke sini juga ya Pak ya langsung. Terus ini saya ingin meyakinkan nih para pemirsa dan sahabat-sahabat seluruh Indonesia ya, sahabat-sahabat saya di Radar Gresik ini, apa yang meyakinkan bahwa orang tua dan masyarakat yakin bahwa memang SMP YIMI menjadi salah satu-satunya pilihan orang tua menyekolahkan anaknya di sini. Ya. Jadi begini Ibu, banyak daripada wali murid putra pertama sampai dengan putra ketiga itu di SMP YIMI. Nah, jadi putra pertama sebagai rujukan preferensi mereka untuk putra yang atau putri kedua ketiga ini sebagai rujukan. Makanya banyak dari wadah wali murid siswa-siswa kami ini juga yang putra pertamanya
di SMP YIMI. Nah, itu sebagai preferensi mereka bahwa ternyata SMP YIMI ini sebagai suatu pendidikan bagi keluarga dan juga tentu dekat di hati ibu bapak wali murid. Ya, jadi banyak murid kami yang sekarang sudah putra yang keberapa? Oh, putra ketiga. Jadi ternyata putra pertamanya sudah di sini, putra kedua juga di sini. Nah, karena yakin, ya memang anak pertama kan biasa cobaan ya Pak. Betul, percobaan. Betul, karena memang tradisi di Indonesia itu masih seperti itu. Ketika anak kok enak loh sekolah yang pertama kok memang dilayani dengan baik, akademisnya baik dan banyak perubahan juga, akhirnya nggak kapok pilihan yang lain ya. Walaupun kadang swasta itu berbayar, tapi sahabat-sahabat ini buat referensi juga ya di semua masyarakat. Pak, di Gresik ini Pak, menurut saya proses pendidikannya berbeda dengan kabupaten yang lainnya. Kalau di luar kota ya, seperti saya pernah liputan juga di Surabaya, itu mesti mindsetnya masyarakat sekolah negeri gitu. Tapi di Gresik ini terbalik betulan Pak. Orang tua ya itu akan memilih ke sekolah swasta dulu, baru nanti pilihannya ke sekolah negeri. Memang Gresik ini unik banget karena setelah banyak dipelajari oleh peneliti-meneliti, memang Gresik ini salah satunya basicnya agamanya kuat. Jadi memang masyarakat Gendring itu akan cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang berbasic agama dulu, baru nanti kalau nggak terima full baru pilihannya ke sekolah negeri. Jadi memang terbalik ini ya. Jadi tidak bisa disamakan antara kota lain dan kota selanjutnya. Dan ini juga banyak yang tanya nih Pak. Ini saya dari Instagram banyak yang tanya di DM bahwa YIMI itu menjadi salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Gresik termasuk swastanya ya Pak ya. Mungkin bisa sharing sebagai sekolah agama dan sekolah akademik yang luar biasa. Apa yang sudah ditunjukkan YIMI termasuk SMP-nya dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Gresik? Untuk mendukung pendidikan itu tentu kami mengemas pembelajarannya berkualitas. Jadi untuk mendukung itu tentu didukung oleh SDM guru yang berkualitas dan proses pembelajaran yang berkualitas. Makanya perhatian sekolah lewat guru itu sangat penting kita perhatikan, kita sampaikan kepada ibu bapak wali murid. Perhatian dan proses pembelajaran yang maksimal itu sangat penting buat kami. Makanya kelas kami kita bentuk small group learning. Nah, yang mana satu kelas isinya kami batasi. Jadi satu kelas isinya 12 sampai 17. Kami berpandangan bahwa semakin banyak muridnya dalam satu kelas, perhatian kami, proses pembelajaran kami tidak akan maksimal. Makanya dalam satu kelas ini kita ingin memberikan pembelajaran yang maksimal, kita ingin memberikan perhatian yang maksimal kepada peserta didik, pendampingan yang maksimal kepada peserta didik. Jadi semua terlayani. Ya. Yang kedua juga kami mengemas bagaimana pembelajaran itu, contoh pelajaran IPA. Jadi satu kelas isinya adalah 2 guru. Nah, jadi dua guru ini memberikan pendampingan kepada seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas. Jadi proses pembelajarannya maksimal, perhatian yang kita berikan maksimal kepada peserta didik. Dan insya Allah perhatian juga ini ketika semakin kita perhatikan kepada anak didik kami, semua akan terlayani. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Kalau semakin besar jumlah siswanya dalam satu kelas, ini juga repot gurunya. Makanya satu kelas kami isi 12 sampai 17 siswa yang di situ kita dampingi oleh 2 guru. Nah, jadi sudah memang didampingi anak ya, nggak sampai lepas gitu. Nggak sampai lepas. Cukup ya mungkin training terakhir Pak. Apa harapan-harapan Bapak terhadap para siswa yang sudah di YIMI, terus para orang tua yang menaruh harapan besar terhadap pendidikan di Kabupaten Gresik? Harapannya tentu anak-anak yang sudah di SMP YIMI selama 3 tahun di sini, sekolah telah memberikan warna melalui budaya sekolah, melalui proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kami berharap anak-anak kami semakin bersemangat untuk belajar, menjadi anak-anak yang berprestasi, tentu ketika nanti sudah lulus membawa nama baik sekolah.
Dan untuk orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya di SMP YIMI, percayalah bahwa SMP ini bagaimana mengemas pembelajaran itu menjadi 3 tadi itu, ya spiritualnya dapat, pembelajaran kognitifnya juga dapat, emosionalnya juga dapat. Masuk saja di SMP YIMI. Kami berpandangan bahwa setiap anak memiliki keunikan, setiap anak memiliki bakat yang istimewa. Itu yang harus kami kembangkan, itu yang menjadi prioritas kami. Bagaimana menjadikan anak-anak kami berprestasi, anak-anak yang berbudaya, yang memiliki pengetahuan dan berkualitas baik iman maupun takwanya. Baik, terima kasih. Semoga cita-citanya menjadikan anak-anak Gresik ya juga SMP ini makin terkabul ya Pak. Amin. Luar biasa, saya doakan juga Pak. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih. Terima kasih atas waktunya ngerepot gabung sama kami di ngobrol inspirasi. Oke, sahabat-sahabat Radar Gresik semuanya yang ada dimanapun, nah saya rasa sudah cukup ya. Dari tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Kepala Sekolah yang luar biasa, Pak Naim yang hebat banget. Ini basicnya bahasa Inggris, jadi nggak kaget sih kalau YIMI itu menjadi salah satu sekolah unggulan bilingual di Kabupaten Gresik. Nah, buat kalian-kalian semua, mama-mama, bunda-bunda, papa-papa, ayah-ayah, papi-papi, semuanya lah ya, uti-uti biasanya, karena biasanya anak-anak itu diemong utinya. Jangan lupa kalau mau mencari sekolah rujukan terbaik di Kabupaten Gresik, langsung saja daftar di SMP YIMI, langsung daftar ke sini. Tempatnya sekolahnya di Jalan Jaksa Agung nomor 76. Kabupaten Gresik. Terus bersama Radar Gresik dan gabung dengan inspirasi-inspirasi lainnya. Salam sehat selalu.